Halo desainer, jumpa lagi di channel Bayi Desain. Tahun 2024 sudah kita lewati 1 bulan ini ya. Kita sudah melewati bulan Januari dan kita sudah sampai di bulan Februari. Nah, pertanyaan saya, resolusi teman-teman ataupun harapan teman-teman di tahun 2024 ini apa ini? Apakah teman-teman fokus mau ngedesain, kontes desain ya, ataupun teman-teman mau fokus ke ngerjain microstock, ataupun teman-teman pengen jadi seorang desain youtuber ya, ataupun yang lain lah, bidang-bidang lain. Nah, di video kali ini saya mau sekedar sharing-sharing ataupun ya berbagi pengalaman, ide dan resolusi teman-teman di tahun 2024 ini mau ngapain lah ya. Jadi kita akan langsung saja mulai sharing-sharingnya ya teman-teman ya. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, kita akan mulai sharing-sharingnya ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu kita akan intro dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Nah, di video kali ini saya akan coba memberikan semacam sharing-sharing kepada teman-teman bahwa sekarang saat ini kita sudah berada di tahun 2024 ya. Nah, sini saya mau ngasih semacam pertanyaan ya, ataupun semacam sharing-sharing hal-hal atau langkah-langkah apa saja yang akan teman-teman lakukan di tahun 2024 ini. Kalau kita tahu di sini kita sudah melalui 1 bulan di tahun 2024 ini ya. Sudah melalui bulan Januari dan kita sekarang sudah berada di bulan Februari. Nah, untuk selanjutnya ataupun di bulan-bulan berikutnya kita itu mau ngapain teman-teman? Kita tuh mau fokus kemana? Apakah kita mau fokus untuk kontes desain? Apakah kita mau fokus untuk bikin desain untuk microstock ya? Apakah kita mau fokus untuk melamar pekerjaan mungkin ya? Atau apakah kita mau fokus ke jualan desain seperti jualan desain di Instagram, di Fiverr dan di situs-situs lainnya, atau jadi YouTuber mungkin yang bagi teman-teman yang jago YouTube, pengen jadi YouTuber. Nah, teman-teman harus jelas nih arahnya mau kemana. Apakah kita mau ke satu bidang ataupun kita bisa melangkah ke beberapa bidang. Tapi konsekuensinya kalau kita melangkah ke banyak bidang ya, kita itu nggak fokus teman-teman. Kita nggak fokus dengan bidang yang kita tekuni ya. Misalkan kita punya bidang di bidang desain grafis, terus kita pengen merambah lagi ke bidang lain, misalkan ke situs microstock ataupun kita mau melamar pekerjaan mungkin. Nah, itu akan sangat mengganggu ya, dan mengaruhi fokus kita. Jadi pastikan teman-teman fokus hanya pada satu bidang saja ya, karena kalau kita bisa fokus pada satu bidang ya, kita akan lebih mudah dalam mencapai keberhasilan teman-teman ya. Misalkan kita mau fokus ke kontes desain, kita harus fokus nih. Kalau misalkan kita mau fokus khusus kontes desain ya, kita harus fokus menjalani apa-apa saja yang diperlukan ketika kontes ya. Misalkan kita pengen menang 2-3 kali dalam sebulan ataupun 5 kali dalam sebulan ya, teman-teman harus punya targetnya itu ya. Teman-teman harus punya semacam deadline lah, bahwa dalam 1 bulan itu saya harus menang sampai 5 kali. Nah, itu bagaimana caranya, strateginya bagaimana? Apakah teman-teman mempunyai tips ataupun merangkum ataupun mempunyai formula tertentu ya untuk bisa memenangkan kontes, atau punya strategi tertentu untuk bisa teman-teman menang kontes, atau ada tips dan trik lain ya, teman-teman wajib gunakan. Nah, tips dan trik kontes saya juga sudah pernah membuatkan videonya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin lihat bagaimana cara trik dan tips kontes, teman-teman bisa scrolling ataupun mencari di playlist YouTube saya di channel Bayu Desain ya. Kemudian yang kedua, misalkan teman-teman pengen fokus ke Shutterstock ya, teman-teman harus fokus ke pembuatan aset ya. Jadi kalau di Shutterstock itu kan kita bikin aset ya, ataupun kita bikin sebuah semacam objek ya, objek-objek untuk kita kumpulkan jadi satu. Nanti kalau sudah banyak kita upload ya. Nah, biasanya kalau Shutterstock ini kita kayak semacam
kalau misalkan ada orang yang berlangganan ataupun subscribe ke akun kita ya, ataupun membeli desain kita, nah kita dapat bayaran. Jadi semacam passive income lah ya. Jadi misalkan kita tinggal tidur pun ya, kita tetap dapat aliran uang ya, ataupun kita dapat cuan lah ya. Beda kalau kontes kan kita harus berjuang nih, kita harus kerja, harus take action ya. Tapi kalau Shutterstock kita actionnya ataupun kerjanya itu cuma satu kali. Nanti untuk yang berikutnya ya kita tinggal diam aja, tinggal tidur manis, kita nikmatin hasilnya. Tapi dengan catatan kita harus mengumpulkan banyak aset dulu, misalkan 10 aset, 20 aset, 50 aset, 1000 aset. Nah itu baru kita bisa tinggal tidur ya teman-teman ya. Jadi awalnya itu kita tinggal get kerja dulu, baru setelah itu kita bisa santai-santai lah sejenak ya. Beda kalau kontes ya, kalau kontes tuh dapur kita itu tetap harus ngebul terus teman-teman ya. Karena kalau kontes itu kan kompetisinya ketat dan juga project-project itu ada terus teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kehilangan project ataupun kesepian project ya. Karena di kontes itu setiap hari ya ataupun setiap minggu itu pasti ada kontes baru yang dibuka ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kemudian kalau misalkan teman-teman fokus ke lain bidang, misalkan teman-teman mau fokus ke mencari ataupun melamar pekerjaan, teman-teman juga harus fokus mencari ataupun melamar pekerjaan nih. Misalkan teman-teman harus punya pengalaman kerja ya, kemudian misalkan teman-teman punya pengalaman magang apa, ataupun ikut kursus apa, ikut seminar dan lain-lain, atau ikut pelatihan apa ya, teman-teman wajib mengumpulkan data-data itu untuk melamar pekerjaan. Karena yang namanya data kayak semacam pelatihan, data semacam kayak seminar online ataupun webinar itu sangat dibutuhkan sekali ketika kita melamar pekerjaan teman-teman ya. Bayangkan kalau kita melamar pekerjaan tapi kita nggak punya pengalaman ataupun nggak punya data-data semacam CV, kayak semacam sertifikat pelatihan ya, itu mungkin agak sulit ya dalam melamar pekerja ya. Karena yang dibutuhkan dalam melamar kerja itu adalah ya biasanya sih seperti data-data seperti itu ya. Beda kalau kita desainer ya. Kalau kita desainer misalkan kita pengen lamar kerjaan ya, kita butuhnya mungkin cuman CV ya ataupun portofolio ya, karena itu modal utama desainer. Tapi kalau bagi kita yang bukan desainer ataupun freelancer biasa ya, kita harus mengumpulkan data-data semacam sertifikat pelatihan ya, kemudian data-data seminar yang pernah kita ikuti ya, kemudian kalau misalkan kita pernah ikut kegiatan sosial di kampus misalkan, bagi teman-teman yang baru lulus ya atau lagi kuliah ini ya, mungkin bisa teman-teman jadikan itu sebagai data untuk melamar pekerjaan ya. Pentingnya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus fokus pada salah satu bidang yang ingin teman-teman tekuni. Jangan terlalu banyak menggarap banyak bidang ya, karena itu akan membuat teman-teman nggak fokus sama sekali ya, dan akan membuat otak teman-teman itu jadi ngeblank teman-teman ya, ngeblank dan tidak fokus dengan apa yang dikerjakan. Kemudian yang berikutnya, kalau misalkan kita pengen jualan desain misalkan di Fiverr, nah ini mungkin bisa jadi alternatif juga ya. Lagian kalau zaman sekarang ya, cari kerjaan susah teman-teman, cari kerjaan susah, kemudian lapangan pekerjaan itu sedikit, sedangkan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu cuma beberapa orang ataupun beberapa kandidat saja. Jadi kita nggak akan sulit untuk melamar pekerjaan ataupun bekerja sama orang lain. Jadi mendingan teman-teman pikirkan lagi ya, kalau misalkan teman-teman mau melamar kerja ataupun ingin kerja di kantoran itu ya, teman-teman urungkan lagi ya, pikirkan lagi alternatif lain ataupun jalan lain untuk mencari penghasilan ataupun cuan tambahan ya. Jadi tidak hanya fokus pada melamar pekerjaan terus ya, tapi teman-teman harus bisa mengembangkan skill dan kemampuan berpikir teman-teman. Misalkan kita mau jualan desain, aku mau jualan desain lah. Misalkan teman-teman mau ngontes ah. Misalkan teman-teman mau stok ataupun bikin aset di Microstock, ya silakan. Teman-teman tinggal fokus menjalani bidang yang ingin teman-teman tekuni ya. Nah, misalkan di sini kan kalau Fiverr itu kan situs yang paling mudah sekali untuk kita jadikan sebagai sumber mencari ladang penghasilan teman-teman. Misalkan kita sebagai desainer, misalkan kita sebagai website desainer ya, ataupun voice over ataupun video editor, teman-teman bisa jadikan ataupun mencari pekerjaannya itu di sini teman-teman. Jadi kita
di sini tuh terbantu ya, terbantu untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Mau kita jadi desainer, mau kita ilustrator, mau kita web developer, itu semuanya ada di sini. Tinggal teman-teman pilih sesuai dengan yang teman-teman tekuni. Jadi untuk bisa mencari cuan dan penghasilan dari internet itu sangat mudah teman-teman ya. Tinggal teman-temannya kreatif dan punya pemikiran yang maju ke depan. Jangan terlalu pemikirannya itu mundur terus, itu jangan ya. Tapi teman-teman harus punya pemikiran yang maju ke depan, jangan kuno terus pikirannya ya. Tapi teman-teman harus membuka wawasan teman-teman selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Jadi intinya seperti itu ya, kalau teman-teman pengen berkembang ya. Karena ini sudah tahun 2024, sudah tahun 2024, waktunya teman-teman ini punya visi, punya resolusi yang bagus, agar nanti di tahun-tahun berikutnya ataupun di bulan-bulan berikutnya itu teman-teman nggak konstan, ataupun perkembangan hidup teman-teman itu tidak stagnan saja, tapi harus ada perkembangannya, harus ada polanya, harus ada naik turunnya. Kalau bisa sih naik terus ya, jangan ada turunnya ya. Dari situ itu ya teman-teman ya, agar kita itu tidak ketinggalan lagi, ataupun tidak bisa dapat cuan lah, bisa dapat penghasilan yang tetap ya kalau bisa, dan kita bisa mendapatkan penghasilan yang kita inginkan di internet. Mungkin itu saja teman-teman ya, sharing saya hari ini tentang teman-teman mau ngapain aja nih di tahun 2024 ini ya. Jadi jangan lupa teman-teman tuliskan juga komentar ataupun unek-unek kalian di kolom komentar ya di bawah video ini. Kalau misalkan teman-teman ada ide apa, ataupun ada komentar apa, misalkan atau ide apalah, atau misalkan teman-teman pengen buka usaha desain misalkan, ya teman-teman tinggal tuliskan di kolom komentar saja. Nanti saya akan juga tanggapi ya setiap pertanyaan, setiap tanggapan dari teman-teman di video ini ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya, video saya hari ini tentang resolusi teman-teman di tahun 2024 ini. Teman-teman wajib menuliskan ataupun mempunyai resolusi. Kalau teman-teman nggak punya resolusi ya, hidup teman-teman akan begitu-begitu saja teman-teman. Tidak ada perkembangan, tidak ada dinamikanya ya, sulit ya. Jadi teman-teman harus punya yang namanya planning dan perencanaan yang matang. Oke, mungkin itu saja teman-teman, semoga bermanfaat ya sharing hari ini. Kita akan jumpa lagi di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.